Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita bakal ngelanjutin anime Konohana Owarin Dosaku part kedua. Dan tanpa basa-basi lagi gitu kan, mari kita ke alur ceritanya. Wailah cici. Mantap. Suasana pun menjadi kacau. Bahkan Ayato yang bilang kalau Waguri itu adalah anak Kiku pun langsung lah tuh diambil bukunya oleh Rintaro. Ya, di sini Saku pun memojokkan Rintaro dengan pertanyaan. Akan tetapi Rintaro hanya bilang dia tidak bisa menceritakannya dan meminta maaf. Tapi untungnya ada guru nih yang bilang kalau mereka tuh harus lanjut belajar gitu kan. Ya, Usami pun langsung ngajak Saku pergi ya kan. Dan begitu juga Rintaro tuh minta maaf ke Ayato ya kan atas sikapnya yang tadi. 怖がらせたことを謝ってたって言ってたけど、それともまた何でもないっていうの？言いたく Di rumah Rintaro pun menyesalinya karena berkata seperti itu tadi saat di kelas. Tapi Rintaro tuh juga harus berterima kasih nih kepada Wagure karena berkat dirinya dia tuh bisa lolos dari nilai merah. Ya, singkat cerita, keesokan harinya hubungan Rintaro sama Saku tuh makin melebar. Dan duduknya tuh udah jauh-jauhan banget gitu kan. Mantap. Ya, Ayato bilang kali itu bukannya waktunya Usami gitu kan untuk membantu mereka berdua. Akan tetapi, langsung dicuekin dong itu sama Saku dan juga Rentaro yang bilang kalau mereka tuh ada urusan saat pulang sekolah. Dan saat pulang sekolah, Saku pun ditangkap nih sama Ayato dan juga Osami. Ya, mereka tuh hanya ingin berbicara, tapi bagi Saku tuh tidak ada yang perlu dibicarakan gitu bro ya. Ayato pun mendesak, pasti ada gitu. Tapi ternyata Saku tuh tidak kesal ke Rintaro karena dia dekat sama anak Gekyo. Hanya saja Rintaro tuh seperti tidak mempercayai sama mereka gitu bro. Ya walaupun cuek-cuek gini hati Saku tuh kecil banget bro. Ya cute banget gitu kan. Ya kenapa Saku tuh care banget sama Rintaro? Ya karena orang kayak Saku tuh bisa berbaur ke semua orang karena satu orang yaitu adalah Rintaro. Lalu Saku tuh juga ingin banget nih membantu apa sih masalah Rintaro. Ya Usami jawab bukannya karena itu Rintaro lah jadi keren gitu kan. Ayato juga menambahkan kalau Rintaro kemarin tuh tidak bilang bukan apa-apa. Tapi dia tidak bisa menceritakannya. Karena itu hanya perlu menunggu aja nih. Kapan Rintaro tuh mau bercerita. もっとドライなやつかと思ってたわ。弱ってる。始めたのはあいつのおかげだから。 Singkatnya di rumah Rintaro bantu Singkatnya di rumah Rintaro tuh bantu emaknya nih buat jaga toko. Emaknya lihat Rintaro murung dan tanya ya kan apakah dia tuh remedial lagi gitu bro ya. Rintaro pun menjawab tidak. Dia tuh kali itu mendapatkan nilai 50 ke atas. Tapi emaknya tuh nggak percaya dong. Karena ya kan saking seringnya tuh Rintaro gagal dalam ujian gitu bro ya. Tak lama kemudian Neng Waguri pun datang. Tapi Rintaro tuh malah ngumpet di etalase dong. Tapi karena emaknya muak sama Rintaro, main narik aja tuh ya kan dan nyuruh Rento buat nyalanin Wagure. Ya, emaknya pun pergi ke belakang saat malahan. Ya, Wagure pun mengangkat kedua tangannya gitu kan. Ngapain dong? Mungkin mau minta 10 potong kue itu. Tapi kok menurutku kagak ya bang ya? Mana mungkin bang 10 potong kue? Ya kan Waguri doyan makan bro, apalagi kue ya kan. Lanjut. Ternyata di sini Waguri itu bukan mau minta 10 potong kue kan, tapi mau ngajak tos kepada Rintaro. Ya setelah pesanan siap Waguri nih ngoceh sampai lupa mau bilang apa. Dan itu membuat Rintaro tertawa. Bahkan Waguri itu juga ikut senang karena melihat senyuman Rintaro dan lalu mereka mereka maksudnya Waguri itu pergi gitu kan. Bahkan emaknya yang lihat tuh malah masuk lagi gitu kan. Bang, Rintaro ngapain bang? Kayak murung banget bang setelah ketemu Aguri gitu kan. Ya kagak tahu lah, mungkin seneng aja Cok, kegirangan jadi nggak bisa meluapkan emosi gitu kan, lanjut. リタロ君も食べてると思う。なんで笑うの？ケーキ買いに来るね。 Ya sebut aja Rintaro tuh kagum banget tuh sama Guri. Apa bisa? Karena tuh dia tuh bisa nenangin hati Rintaro. Apalagi semenjak Subaru bilang buat menjauhin dari Waguri ya kan. Ya hati Rintaro tuh sedikit terguncang bro ya karena disuruh kayak gitu. Lalu di sisi Waguri yang di stasiun menjadi lebih senang karena telah melihat senyuman Rintaro. Waguri itu juga dapat pesan nih dari Subaru yang ingin bertemu sama Waguri. Ya kembali ke Rintaro, emaknya tuh masak banyak nih buat ngerayain Rintaro yang enggak gagal kali ini. Ya emaknya sedikit lega karena baru kali ini Rintaro tuh tidak menyerah dengan keinginannya. Apalagi Rintaro tuh adalah orang yang tidak segan buat minta maaf. Ya, karena itulah yang membuat emaknya tuh enggak mau ikut campur lagi nih dalam masalah Rintaro. 赤点回避したってだけだろ。
いろんなことを諦めちゃってた凛太郎がさ、赤点回避したとかよりも楽しく過ごせていればそれで十分。 Dan kembali lagi ke Waguri dan juga Subaru yang udah ketemu di sebuah taman. Ya, Subaru tuh mau berbicara tentang Rintaro. Di sini Subaru tuh bercerita tentang tempo waktu yang dimana Subaru tuh meminta Rintaro buat menjauhi Waguri. Subaru pun juga meminta maaf di sini. Bukannya marah, si Waguri tuh malah meminta maaf karena membuat Subaru khawatir. Ya, sebelum ini Subaru tuh selalu banget nih dihantui rasa bersalahnya setelah bilang gitu ke Rintaro. Tapi hal itu tuh membuat Subaru tuh ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Waguri. Tapi hasilnya Waguri tuh malah meminta maaf seperti ini. Walaupun dari luar Subaru tuh terlihat kuat, tapi di dalamnya Subaru tuh adalah orang yang sangat naif, egois, dan juga sangat rapuh, bro. Ya, sifat itu tuh juga dibenci nih sama Subaru. Tapi Waguri tuh selalu menyelamatkan Subaru, bahkan setelah keadaannya seperti ini. Ya, Waguri itu mencoba nih menenangkan Subaru dengan mengajaknya bermain dulu di taman dan mengingat masa lalu yang saat kecil. Karena saat main dulu Waguri itu pernah nih jatuh dan Subaru tuh bilang jangan mati dan berikan saja rasa sakitnya Waguri ke Subaru. Bagi Waguri, Subaru itu adalah orang yang sangat baik. Tapi Subaru tuh marah ngerendahin dirinya sendiri dan itu tidak disukai nih sama Waguri. Bagi Waguri, Subaru itu adalah orang yang sangat penting yang selalu bersamanya, selalu membantunya juga. Karena itu, Waguri tuh tidak suka jika Subaru tuh tidak suka dengan dirinya sendiri. Apalagi Waguri tuh ingin mempercayai apa yang dia lihat sendiri. Dan dia terus terang menyukai Subaru. Maksudnya menyukai sebagai teman, oke? Jangan aneh-aneh itu, bro. Pada akhirnya, Subaru pun sadar. Sejak dulu, Waguri tuh tidak pernah berubah. Subaru tuh berjalan dan memeluk Waguri. Subaru bertanya, apakah yang Waguri inginkan? Ya, Waguri tuh hanya ingin bertemu dengan Rintaro. Dan pertanyaan satu lagi yang dilontarkan nih dari Subaru. Apakah Waguri tuh menyukai Rintaro? 先にちゃんと聞くべきだ。凛太郎くんに会いたい。好き。 Dengan ini, Subaru tuh bilang kalau Rintaro kemarin tuh menjawab kalau dia menolak permintaan Subaru untuk menjauhi Waguri. Kali ini, Subaru pun akan mempercayai dirinya, apalagi dirinya yang dipercaya sama Waguri. Subaru juga akan selalu melangkah bersama dengan Waguri. あなたの隣を歩けるように。 Singkatnya, saat pulang bareng, Waguri itu dapat pesan nih dari Rintaro. Dan tentu aja langsung ditelepon dah tuh Rintaro. Padahal belum siap mental gitu, Bu. Rintaro, Bu, main telepon-telepon aja nih neng Waguri ya kan. Lanjut. Di sini Rintaro tuh mau berbicara dengan Subaru. Ya, Waguri bilang kalau dia tuh sedang bersama Waguri. Maksudnya bersama dengan Subaru gitu, bro ya. Dan baru aja pulang gitu, bro. Waguri pun langsung ngasih aja tuh teleponnya ke Subaru. Dan Subaru tuh tanya, apakah Rintaro punya waktu luang besok saat pulang sekolah? Dan kita melompat keesokan harinya saat pulang sekolah. Rintaro tuh bertemu nih sama Subaru di sebuah taman. Ya, di sini Rintaro tuh tanya bagaimana agar dia bisa bertemu sama Waguri. Ya, dijawab dong sama Subaru gitu kan. Gue bukan namanya, bro. Jadi jangan tanya gue gitu. Ya, itu nggak bener. Itu bener juga, bro. Tapi bagi Rintaro jawaban kemarin tuh masih sedikit kurang. Apalagi tentang Kikyo dan juga Chidori. Tapi Rintaro tuh juga ingin bertemu nih dengan Waguri dan dia tidak mau membebani Waguri juga. Oleh sebab itu ya kan Rintaro tuh tanya nih ke Subaru bagaimana caranya gitu, bro ya. Bagi Subaru, Rintaro tuh sudah memberikan jawabannya kemarin dan Subaru juga sudah menghina teman-teman Rintaro kemarin. Rintaro pun menjawab dia tidak marah kok karena Subaru tuh mempedulikan Waguri. Walaupun agak nyelekit sih omongan Subaru kemarin gitu, bro ya. Orang barbar gitu. Mantap, lanjut. Tapi sebab itulah jawaban Subaru tuh sangatlah penting. Apalagi Subaru tuh adalah orang yang disayangi oleh Waguri. Dan Rintaro tuh tidak bisa mengabaikan hal ini. Ya, hal itu membuat Subaru kagum nih dengan kebaikan Babang Rintaro. Bahkan Subaru tuh bilang kalau kejadian di kafe tuh udah diceritain semua sama Waguri. Menurut Subaru, kalau mau ketemu mungkin bisa nih di tempat yang jauh dari sekolahan agar aman. Lalu satu hal lagi yang ingin Subaru katakan, yaitu adalah dia ingin berteman nih dengan Rintaro. 遠いわね。そうっすね。自分のことを好きになれる日が来たら友達になってくれる？何が？俺千鳥だよ。知ってるわよ。 Singkat kata singkat cerita, setelah bertemu dengan Neng Subaru, Rintaro pun sedikit lega gitu kan. Akan tetapi ada yang mengganjal di dalam dirinya, yaitu adalah tentang teman-temannya gitu, bro ya.
Bahkan saat olahraga, Rintaro tuh yang jago olahraga tidak bisa fokus. Bahkan sampai cedera tuh ya kan. Dan teman-temannya tuh sedikit mengkhawatirkan Rintaro. Bukan sedikit sih, banyak lah ya. Kasihan bro ya. Usami tuh juga bilang kalau di kelas ya kan. Tadi Rintaro tuh kayak memikirkan sesuatu. Ya Usami pun berencana buat mengikuti Rintaro pergi gitu kan. Bersama dengan yang lain tentunya. Sama Saku sama Ayato juga gitu bro ya. Akan tetapi saat pulang sekolah ya kan. Mereka pun mengikutinya. Tapi mau sampai mana nih Rintaro tuh perginya gitu loh ya. Lalu dan sampainya udah di tempat yang sangat jauh, mereka pun Rintaro pun bertemu nih dengan Subaru dan juga Waguri dan hal itu membuat mereka bertiga terkejut bro. Singkat cerita mereka nih pergi nih ke restoran family. Di sini Waguri tuh senang banget karena Rintaro tuh terus saja menelponnya gitu kan. Ah kok malah seneng mbak? Jangan gitulah, kelihatan banget maunya gitu. Lanjut dah. Ya, di sini Subaru tuh bilang ke Rintaro, Rintaro kesini tuh pasti punya hal yang mau dibicarakan, bukan? Ya, Rintaro pun berterus terang deh kan, apakah boleh dia menceritakan tentang mereka ke teman-temannya? Karena sejak dulu Rintaro tuh selalu sendirian. Dan setelah masuk Chidori, hanya mereka bertiga lah yang selalu ada di sisi Rintaro. Karena mereka tuh sangat penting bagi Rintaro bro ya, dan bertanya apakah boleh, walaupun itu membahayakan mereka berdua. Walaupun berbahaya, Waguri pun setuju-setuju aja. Begitu juga Subaru nih yang ikut dengan Waguri. Lagian Waguri tuh udah percaya banget sama Rintaro. Dan Subaru juga masih punya salah gitu bu dan mau minta maaf. Dan teman-teman Rintaro yang dari tadi nguping tuh sedikit terharu mendengar perkataan Rintaro tadi. 諦めたくない。最初は変わった奴らだなって思ってたんだ。変わる子が平気なら私も平気。 Singkatnya, saat di perjalanan pulang, Subaru tuh bilang kalau dia tuh ingin sekali nih mengajak teman-teman Rintaro buat perkenalan dan agar dia tuh juga bisa meminta maaf. Tapi masalahnya tuh enggak gitu aja bro ya. Tiba-tiba ada orang datang nih yang mencari Rintaro. Ternyata itu adalah abang-abangan dua orang aneh kemarin. Ya karena abang-abangan itu agak lain gitu bro ya. Rintaro pun mau pergi. Tapi di belakangnya tuh udah ada orang aja yang ngepung. Ya, Rintaro bilang, lepaskan saja mereka berdua. Lagian, mereka tuh punya masalah dengannya saja. Tapi tiba-tiba ada yang nyentuh nih rambut Subaru. Untungnya ada Usami yang menyingkirkan tangannya. Wah, Ah, ini suara siapa? Ini suara siapa? Kembalikan suaraku. Wah, udah kembali. Stop it. Get some help. Rintaro pun terkejut nih, kenapa Usami itu ada di sini. Ditambah lagi, ada juga Saku dan juga Ayato nih bro. Bahkan Saku bilang ya kan, Rintaro, kau pergi aja gitu kan, nganterin cewek-cewek itu pergi agar di sini tuh jadi urusan mereka gitu kan dengan gagah berani gitu kan. Terus Saku tuh bilang kayak gitu bro. お、この銀髪ジグ触んなよ。お前は早く桔梗の子たちを安全なとこ任せとけって。 Ya karena nggak ada pilihan lain, Rintaro pun ngajak mereka pergi ya kan. Maksudnya dua cewek itu dan bilang ke temannya kalau dia pasti akan bercerita tentang semua ini. Saku pun berjalan melewati abang-abangan ini dan langsung ke budak mentah nih ya kan. Maksudnya dua orang kemarin bro ya. Dengan bilang, setelah bawa kawan kau malah bersembunyi bang. Kau nih kagak dewasa ya. Anjay. Ya karena nggak terima nih bocah-bocah malah bilang ya kan, apakah luka Rintaro itu sudah sembuh? Ya luka itu disebabkan oleh kami. Oh, bang. Oh, perasaan gua kagak enak gitu, bang. Jangan gitu gak sih, bang? Ini bahaya, bang. Mendengar itu, Ayato pun menjatuhkan tasnya dan berjalan santai dengan tatapan dinginnya. Ken pun berpindah nih ke sisi Rintaro dan juga Waguri sama Subaru yang udah di stasiun. Lalu saat ada telepon dari Ayato yang bilang kalau mereka tuh baik-baik saja dan Rintaro tuh bisa pulang saja bro buat besok. Di sisi mereka ternyata semuanya tuh udah dibabat sama Ayato nih. Padahal Ayato tuh orang yang sangat cinta damai gitu bro ya. Tapi malah kayak gini. Bahkan nih orang tuh dikasih sedikit wejangan sebut sama Ayato gitu kan. 派手にやったな。平和主義者だから。ボロボロなとこ申し訳ないけど、凛太郎は最高にかっこいい男だよ。 Keesokan harinya pertandingan pun udah dimulai. Bahkan masih sama aja kemampuan Rintaro tuh masih belum kembali gitu bro ya. Dan saat sedang istirahat Rintaro tuh ditadangi nih sama mereka bertiga. Usami bilang untungnya ya kan mereka tuh membutuhkan Rintaro ya kan. Mendengar itu Rintaro pun sedikit wajah memerah gitu bro ya. Ya Usami pun langsung udah tuh ngajak Ayato buat pergi gitu kan.
dan Saku pun ditinggalin gitu kan. Mantap. Saku pun langsung minta maaf. Bahkan di sini Saku juga bilang sesuatu yang tidak akan dia ulangi ya kan. Yaitu Saku tuh senang sekali mendengar perkataan Rintaro kemarin. Jadi jika Rintaro ada apa-apa, bicarakanlah sama mereka. Karena mereka bertiga tuh selalu mempercayai Rintaro dan jangan sungkan untuk mengandalkan dirinya. Ya, Ayato sama Osami pun ngintip sedikit ya kan. Ternyata udah aman-aman aja bro Saku sama Rintaro. Dan singkatnya pertandingan pun udah dimulai lagi. Ya, sekarang Rintaro pun udah kembali nih seperti semula. Bahkan bisa menjadi andalan kelasnya hingga membuat momen yang sangat bagus dengan teman-temannya. 二度と言わないからな。心の底から信頼してる。俺もあいつらとそうなりたい。いい天気だな。紬やべえな。若いってのはいいね。 Singkat kata singkat cerita, mereka nih sedang beli es krim ya kan. Walaupun hasil beli sendiri ya kan. Karena kelas mereka tuh tidak menang kemarin dalam pekan olahraga. Jadi enggak bisa dapat traktiran es krim. Tapi di sini kayaknya udah baik-baik aja nih antara hubungan mereka bertiga gitu kan. Lalu di sini pun mereka tuh juga akan bertemu nih dengan Subaru dan juga Waguri. Ya, mereka juga berkenalan dengan baik. Bahkan di sini Waguri itu juga memberikan sedikit camilan, bukan sedikit sih, banyak malahan ya kan. Padahal baru ketemu tapi udah akrab banget gitu bro mereka. Tak lupa juga cewek-cewek mengucapkan terima kasih kepada mereka atas pertolongan kemarin. Bahkan di sini Subaru tuh juga meminta maaf atas perkataannya di perpustakaan tempo lalu. Tapi ternyata Usam ini udah lupa nih dengan kejadian kemarin di perpustakaan. Karena udah sebulan gitu bro ya, masih semua orang tuh lupa itu kan. Dan Saku pun juga meminta maaf karena telah mengajak Subaru. Subaru juga memberikan sedikit camilan ya kan, yang sangat mewah bro ya, yang membuat mereka berempat pun terkagum-kagum. Lagian camilan itu mewah banget bro, pasti mahal gitu kan. Gue aja nggak mampu sih. Lanjut. Semoga besok bisa mampu lah ya guys ya. Lanjut. Oke. Pada akhirnya pesta camilan pun akan dimulai. Dimulai sekarang, mereka tuh tidak ada lagi perbedaan kasta, entah itu Kekyo ataupun Chidori bro. Mulai sekarang, mereka semua tuh mulai berteman. Ya, kebersamaan ini membuat mereka semuanya sangat tenang. Dan pikiran Subaru tentang Chidori itu sepertinya mulai menjadi baik. Lalu saat perjalanan pulang, Waguri dan juga Rintaro tuh bersyukur ya kan. Karena mereka tuh bisa akrab dengan baik. Apalagi ada kabar baik nih bagi Rintaro. Nah, Waguri tuh pingin banget pergi bareng Rintaro. Bang, gue join bang. Udah, kau tuh gak usah ikut-ikut ya kan. Nanti malah bawa bencana saat kalau kau ikut. Ah, lanjut. Nice. Singkatnya, hari kencan pun dimulai. Dimana Rintaro tuh sedang di kereta api dan sangat gugup banget gitu bro ya. Dan saat keluar dari kereta, ternyata Waguri juga udah keluar dong dari gerbang sebelah. Mantap. Kali ini kita mau kemana bang? Aku ikut juga, oke. Udah dibilangin jangan ikut-ikut ah. Pulang. Oke? Nanti ku kasih mie. Mau mie gak? Emang anak kos ya kan? Mie mulu baby. Lanjut. Nih, ku kasih tahu ya kan. Ternyata mereka berdua tuh mau pergi ke akuarium bro. Di mana tempat yang banyak ikan yang kawaii gitu kan. Dan juga Waguri yang imut banget hari ini. Ayalah bang, punya Rintaro itu bang. Maaf, gue nggak yang itu. Gue yang temennya Waguri yang kemarin yang di perpus. Oke, lanjut. Cerita mereka pun udah sampai nih di akuarium dan mereka berdua pun menikmati perjalanan mereka. Bahkan banyak banget nih yang ceritakan Rintaro hingga membuat Waguri tuh ingin mendengar cerita Rintaro yang banyak. Tapi karena keemutan Waguri, Rintaro pun izin ke kamar mandi dulu bro ya. Dan di kamar mandi Rintaro tuh saltingnya brutal banget karena keemutan dari Waguri. Ya sebenarnya Rintaro tuh udah salting sejak awal ketemu gitu bro. Jadi ditahan-tahan aja gitu. Lanjut. Dan setelah Rintaro kembali, malahan Waguri itu sedang bersama dengan anak kecil yang tersesat. Ya, Rintaro pun disuruh buat jaga dulu ya kan. Dan Waguri akan mencari kedua orang tuanya. Anak ini pun meminta maaf karena sadar dia tuh sedang mengganggu kencan Waguri dan juga Rintaro. Bahkan nih bocah tuh juga pengen kencan juga gitu kan. Apalagi jika melihat senyuman orang yang dia sukai itu membuat dirinya sangat bahagia. Ya, mendengar itu Rintaro juga seperti merasakan hal yang sama. Dan tak lama kemudian bocah ini pun kembali kepada orang tuanya karena berkat bantuan dari Waguri. Dan sebelum pergi, nih bocah nu bilang ya kan kepada Rintaro, kalau mereka berdua tuh sangat cocok gitu bro ya. Hal itu membuat wajah Rintaro sedikit memerah gitu.
Tapi karena itu mereka tuh juga ketinggalan nonton lumba-lumba. Tapi Rintaro tuh malah ngajak nonton yang malam gitu bro ya. Jika Waguri bisa, jelas dong Waguri tuh tidak menolak hal itu. Ya singkat cerita mereka pun nonton pertunjukan lumba-lumba. Di sini Waguri pun juga berterima kasih kan karena bisa pergi bersama hari ini. Dan Waguri merasa sangat senang bro ya. Hal itu membuat perasaan yang tidak pernah dirasakan Rintaro pun mulai muncul. Di mana melihat orang yang dia suka tersenyum itu sangatlah menyenangkan. なんてもう